Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jumpa lagi dalam Setetes Air Hidup. Kali ini kita akan belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita akan memulainya dengan Efesus 1 ayat 1a demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Saudara, sebagaimana pada umumnya surat pada zaman itu, Paulus memulai suratnya dengan memperkenalkan diri. Ia menyebut dirinya sebagai Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa sebagai rasul atau utusan dari Yesus Kristus, ia menulis surat itu bukan atas kehendak atau otoritasnya sendiri, melainkan oleh kehendak Allah. Dasar dari pernyataan Paulus ini dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15 dan 16 sebagai bagian dari kisah pertobatan Paulus. Pada saat itu, Tuhan mengutus Ananias untuk menumpangkan tangan ke atasnya yang buta sebagai akibat dari perjumpaan pribadinya dengan Tuhan Yesus, agar dapat melihat kembali. Tuhan berfirman kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Jadi jelas bahwa seperti halnya surat-surat lain dalam Perjanjian Baru, surat Efesus bukan sekedar tulisan seorang manusia. Dalam hal ini adalah Paulus, melainkan ada pekerjaan Roh Kudus yang menginspirasikan atau mewahyukan firman Allah kepada Paulus. Dengan kata lain, surat Efesus dan semua surat dalam Perjanjian Baru, bahkan seluruh Alkitab, ditulis atas otoritas Allah dan oleh karenanya berotoritas mutlak atas hidup kita, dan tidak boleh ditafsirkan semau kita sendiri. Rasul Petrus di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 berkata, "Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah." Menolak otoritas Alkitab sebagai firman Allah berarti menolak otoritas Allah. Dan menolak otoritas Allah berarti menolak pribadi Allah sendiri. Itulah salah satu ciri dari bidat atau Injil palsu. Mereka seolah-olah menerima Alkitab tetapi menolak otoritasnya, menafsirkannya menurut kemauan mereka sendiri, dan membuang bagian-bagian yang tidak mereka sukai. Saudara, di sepanjang sejarah gereja, bidat selalu ada. Karena itu, mari kita jaga hati kita, agar dalam kondisi dan situasi apapun, tetap tunduk kepada otoritas Alkitab. Dengan demikian, kita tidak mudah tertipu dan disesatkan oleh ajaran-ajaran yang menyimpang. Amin.